Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema renungan saat ini adalah kekuatan baru dari Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki kekurangan. Tidak ada seorang pun yang terlahir sempurna. Ada yang memiliki keterbatasan fisik, ada yang bergumul dengan ekonomi, ada yang berjuang melawan rasa takut, kegagalan, atau masa lalu yang menyakitkan. Namun, kekurangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyerah dan berhenti melangkah. Kisah hidup Tony Melendez menjadi bukti yang indah tentang hal ini. Tony lahir tanpa lengan. Banyak orang mungkin menganggap hidupnya akan dipenuhi keterbatasan dan ketidakmampuan. Namun Tony memilih untuk tidak menyerah pada keadaannya. Ia belajar menggunakan kakinya untuk melakukan berbagai aktivitas, bahkan bermain gitar. Dengan tekad dan semangat yang luar biasa, ia menjadi seorang pemain gitar dan komposer yang dikenal di dunia. Orang-orang tidak lagi memandangnya dengan rasa kasihan, melainkan dengan rasa kagum. Ada pula pelukis yang lahir tanpa lengan. Ia pernah berkata, "Jika saya tidak memiliki lengan untuk melukis, saya masih memiliki kaki. Jika tidak memiliki kaki, saya masih memiliki mulut. Bahkan jika saya kehilangan semuanya, saya masih dapat melukis dalam pikiran saya." Kata-kata ini menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Yang menentukan masa depan seseorang bukanlah kekurangannya, melainkan sikap hatinya. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 mengingatkan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah atau tanpa kekurangan, tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya, demikian pula Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk bangkit dan terus melangkah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita merasa tidak mampu karena membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat kelebihan orang lain dan mulai meratapi kekurangan diri sendiri. Padahal Tuhan menciptakan setiap orang dengan tujuan yang indah. Kekurangan yang kita miliki tidak menghalangi rencana Tuhan atas hidup kita. Bahkan seringkali melalui keterbatasan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Rasul Paulus pernah berkata bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan manusia. Ketika kita menyadari keterbatasan kita dan bersandar kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja dengan cara
yang luar biasa. Karena itu, jangan berhenti bermimpi hanya karena memiliki kekurangan. Jangan menyerah karena keadaan yang tidak ideal. Jangan biarkan kegagalan atau keterbatasan membuat kita kehilangan harapan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan baru setiap hari. Mungkin kita tidak bisa menjadi seperti orang lain, tetapi kita bisa menjadi pribadi terbaik yang Tuhan rancangkan bagi kita. Selama kita tetap berharap kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk terus berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Apapun keadaan kita hari ini, teruslah berkarya, teruslah melayani, dan teruslah menjadi berkat. Bersama Tuhan, keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk melihat kuasa-Nya dinyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kami miliki. Ampunilah kami jika sering mengeluh dan merasa tidak berharga karena keterbatasan kami. Ajarlah kami untuk selalu berharap kepadamu dan menerima kekuatan baru dari-Mu setiap hari. Mampukan kami untuk tidak menyerah dalam menjalani kehidupan, tetapi tetap berkarya, melayani, dan menjadi berkat bagi sesama. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, sehingga melalui kelemahan kami, kuasa-Mu semakin nyata. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong, untuk memberkati. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga mendatangkan berkat tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami kepada Allah Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.